Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Dianto, Kepala Sekolah SMK Bina Sarana Cendikia, Kota Bandung. Ya, video ini saya buat sebagai melengkapi tugas pelatihan manajerial Kepala Sekolah SMK ya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu tentang kapasitas manajerial kepala sekolah berbasis industri gitu ya. Nah, sekolah saat ini harus mengacu kepada standar industri ya. Bahkan sekolah SMK itu diibaratkan seperti perusahaan dan kita pimpinan sekolah itu ibaratnya itu sebagai COO-nya ya atau presiden direkturnya atau pimpinannya perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi kepala sekolah itu harus bisa menjadi perwajahan atau pewajawantahan sebagai itu apa dari sekolah atau perusahaan tersebut gitu ya. Jadi posisi kita itu posisi sebagai penanggung jawab operasional, sebagai posisi tertinggi yang ada di lembaga, dan sebagai representasi kegiatan atau program-program yang harus dijalankan di sekolah. Nah, kita juga harus punya fungsi manajerial yang harus bisa merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian melakukan aksi dan pengecekan atau pengawasan gitu ya. Jadi fungsi 4 manajerial itu harus kita lakukan supaya kegiatan di sekolah itu berjalan dengan lancar. Nah, kepala sekolah juga dituntut untuk mempunyai kompetensi manajemen atau manajerial strategik ya. Nah, salah satunya apa? Di sana itu kepala sekolah atau pimpinan itu harus bisa mengambil keputusan dan tindakan yang cepat ya. Jadi kita kalau ada permasalahan harus bisa cepat-cepat mengatasi dan memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Jangan sampai permasalahannya itu berlarut-larut yang akan mengganggu kondisi atau kondusivitas di sekolah gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa membuat perencanaan yang berskala besar ya, program jangka panjang, 5 tahunan, 3 tahunan, dan tahunannya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita juga harus melakukan evaluasi dan kendali dari setiap divisi yang ada di sekolah ya. Jadi program-program kerjanya harus kita buatkan monef ya, monitoring dan evaluasi, dan kita meyakinkan apakah program-program yang dilaksanakan oleh tim manajemen sekolah kita itu sesuai dengan koridor atau dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, untuk kompetensi di manajemen strategik ini kita harus bisa membuat perencanaan dasar keuangan, perencanaan berbasis ramalan ya, kemudian perencanaan berorientasi eksternal, kemudian manajemen strategis itu sendiri. Nah, di sini yang terpenting itu kita harus bisa membuat analisa lingkungan ya, kemudian bisa merumuskan strateginya bagaimana, kemudian pelaksanaan, kemudian yang keempat itu evaluasi dan pengendaliannya. Nah, untuk program-program yang sudah kita buat ya, jangan lupa kita juga harus menyambungkan ya atau kita cocokkan dengan visi misi sekolah yang telah ditentukan. Kemudian kompetensi yang berikutnya yaitu kompetensi untuk manajemen inovasi. Nah, kepala sekolah itu dituntut berinovasi supaya bisa memajukan sekolahnya. Nah, apa saja tuntutannya itu? Nah, kepala sekolah itu harus bisa membuat atau menghasilkan ide baru, gagasan baru, prakarsa, dan baharu ya. Jadi, kepala sekolah itu sebagai agen pembaharuan yang tujuannya bisa menularkan konsep-konsep yang telah diciptakannya kepada semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, di sini ada ciri khas inovasi itu ada ide khasnya, kemudian karya yang original, program matang, kemudian arahnya kemana gitu. Contoh yang telah kami lakukan di sekolah kami itu sudah menerapkan budaya industri ya di semua kompetensi keahlian. Nah, di kami itu ada 8 kompetensi keahlian yang semuanya sudah bekerja sama dengan IDUKA, dan di sana itu sudah terjalin komunikasi kerjasama MOU dan sinkronisasi kurikulum. Nah, artinya sekolah kita itu sudah menerapkan inovasi, karena setiap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu minimal itu seperti miniatur di perusahaan. Contohnya untuk jurusan TBSM, kita sudah punya bengkel Yamaha yang sudah
berstandar Yamaha dan sudah diakreditasi oleh Yamaha. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi manajemen SDM dan perubahan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh kepala sekolah. Nah, di sini salah satunya manajemen SDM itu adalah pengaturan semua resource yang ada ya, yang bisa kita optimalkan untuk tujuan atau kemajuan sekolah gitu ya. Nah, apa saja di sana? Ada manajemen personalia, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengadaan, pengembangan, kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, semuanya harus merucut sampai menjadi tujuan organisasi sekolah ini apa sih dan bisa tercapai ya dari perencanaan yang tadi. Nah, manajemen SDM ini tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan dukungan SDM, kemudian meningkatkan efektivitas organisasi, kemudian tercapainya tujuan organisasi. Nah, untuk manajemen SDM ini terdiri dari 4 kegiatan ya. Yang ke-1 itu adalah persiapan dan pengadaan, kemudian pengompensasian dan pelindungan, pengembangan dan penilaian, kemudian yang terakhir itu adalah relasi kepegawaian. Kompetensi berikutnya yang harus dikuasai yaitu pemikiran sistem pengambil keputusan ya. Nah, kepala sekolah ini sebagai decision maker ya yang harus bertindak cepat apabila terjadi permasalahan atau persoalan yang terjadi di sekolah. Nah, untuk pengambilan keputusan ini kita bisa menerapkan 2 keilmuan ya, dari bidang seni maupun dari ilmu. Nah, untuk seninya kita harus bisa memahami situasi dan kondisi yang berbeda-beda ya setiap kejadian itu dan sifatnya bisa unik mungkin ya. Nah, menggunakan ilmu juga bagaimana kita menentukan metode pemecahan masalahnya, cara mengambil keputusannya bagaimana, kemudian pendekatannya seperti apa dan sistematikanya bagaimana. Kemudian ada faktor penentu untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama, masa lalu. Nah, ini kita bisa belajar dari pengalaman atau peristiwa masa lampau ya. Kemudian dari keinginan yang belum terwujud, masalah dan tantangan yang belum terselesaikan, kemudian ketersediaan informasi. Yang kedua, faktor penentunya yaitu masa kini, yaitu perubahan faktor lingkungan, dorongan visi misi dan keinginan, konsep kelangkaan dan keterbatasan, konsekuensi pemilihan alternatif, kemudian keputusan-keputusan organisasi lain, real-time informasi, kemudian pengetahuan hasil akumulasi. Nah, yang ketiga, faktor penentu keputusan itu yaitu masa depan. Masa depan ini bisa visi, misi, dan tujuan, perubahan faktor lingkungan, ketidakpastian dan peluang timbulnya risiko dan kelangkaan. Kemudian yang terakhir itu adalah expected information. Kompetensi terakhir yang harus dimiliki kepala sekolah itu yaitu kompetensi dalam pengelolaan keuangan. Nah, kepala sekolah ini berfungsi juga sebagai manajer keuangan ya. Nah, di sekolah ini selain kita mengumpulkan dana dari partisipan masyarakat, kita juga mendapat dana bantuan dari pemerintah. Misalnya ada bantuan operasional sekolah reguler dari pemerintah pusat, kemudian ada BPMU dari Pemda gitu ya. Kemudian di kami juga ada program Sekolah Peduli Duafa ya, dan sekolah kami membebaskan beberapa siswa yang masuk kategori sekolah Peduli Duafa. Nah, untuk teknik pengelolaan keuangan di sini berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi 2 ya, ada teknik dan kegiatan. Untuk teknik itu mengimbangkan gaya konsumtif dengan gaya produktifnya gitu ya. Kemudian untuk kegiatannya bisa pencatatan, pengelolaan, pengendalian, penganggaran, pemeriksaan atau audit, pencairan dan penyimpanan atau saving. Ada 3 fase pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu ada financial planning ya atau perencanaan keuangan, kemudian ada implementation atau aktualisasi atau implementasi penggunaan dananya. Yang ketiga itu evaluasi atau peninjauan keterlaksanaan kegiatan. Tujuan dari pengelolaan keuangan ini adalah supaya keuangan yang dikelola oleh sekolah ini tidak terjadi defisit. Bahkan kadang-kadang bisa saja kalau kita tidak mengatur dengan manajerial keuangan yang baik, kegiatan itu tidak ada pendanaannya. Maksudnya kalau program yang sudah dirancang itu otomatis harus dicantumkan dananya berapa, alokasi dananya itu dari mana, dan nanti
setelah kegiatan itu dibuatkan laporan dan penggunaan dana itu misalnya kalau belanja-belanja ke rekanan gitu dipastikan pembayaran pajaknya juga harus sudah terbayarkan. Nah, untuk kompetensi tentang manajerial keuangan ini kepala sekolah juga sangat harus menguasai ya, karena kadang-kadang sekolah kita itu suka dijadikan sampling ya oleh pemangku kebijakan untuk monitoring penggunaan anggaran, terutama anggaran yang berasal dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.